Pertama kita mau ucapkan terima kasih ya Pak karena mau menjadi narasumber kita pada malam kali ini ya Pak. Ya, ya, ya. Oke. Kita mungkin perkenalkan diri dulu ya Pak. Nama saya Teddy, situ ada Vicky, ada Nico, Kenji Hmm, dan juga Jonathan ya Pak. ya, Pada malam ini kita mendapatkan tugas marketing management untuk menayain SDP40 dari UMKM ya Pak. Oke. ya. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak bisa perkenalkan diri dulu ya Pak. Ya, perkenalkan nama saya Yosef. Saya selaku owner di Mita Rempa Berkat di Pekanbaru. Ya, mungkin itu aja kali ya perkenalannya. Oh iya Pak. Kita mulai ke pertanyaan pertama dulu ya Pak. Oke. Ya, Pertanyaan pertamanya tuh Mita Rempa kan sekarang udah lumayan besar ya Pak. Udah dua cabang di Pekanbaru, tiga cabang ya, di Batam ya Pak. ya, Mungkin bisa tolong dijelasin Pak sejarah dari Mita Rempa itu gimana ya Pak? ya. Ya, Mita Rempa itu sebenarnya ya salah satu usaha kuliner. Kenapa namanya Mita Rempa? Itu karena asalnya dari Tarempa itu sendiri, itu Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kalau sebenarnya Mita Rempa ini banyak pemilik, tapi rata-rata yang memiliki usaha Mita Rempa ini adalah putra-putra daerah Tarempa itu sendiri. Jadi di Batam itu sudah banyak, sudah banyak lah yang buka usaha Mita Rempa. Salah satu ya Mita Rempa Berkat. Itu dimulai sekitar tahun 2013. Itu kita mulai buka kecil-kecilan satu ruko dan ya berkembang sampai sekarang. Di Batam sudah ada 3 cabang dan di Pekanbaru sudah ada 2 cabang. Itu ya usaha keluarga lah. Jadi resepnya turun temurun dari orang tua seperti itu. Ya. Oke Pak. Kalau misalnya Bapak ini pemilik Hmm. dari Mita Rempa Pekanbaru doang atau semuanya Pak? Jadi kalau saya adalah pemilik hanya untuk Mita Rempa Berkat di Pekanbaru. Hmm. Kalau yang di Batam itu adik-adik saya, termasuk Oh. orang tua di sana. Kalau Ya, misalnya di Mita Rempa sendiri itu ada nggak visi dan misinya Pak? ya visi dan misinya itu ya kita itu berusaha memperkenalkan makanan khas dari Kepulauan Riau, Anambas ya, khususnya ya seperti halnya ya makanan dari daerah yang lain kan sama, memperkenalkan makanan khas itu. Jadi eh, mie tarempa ini adalah salah satu makanan khasnya mie goreng. Kalau umumnya itu mie goreng, tapi mie-nya kita produksi sendiri, handmade. Ada juga yang namanya luti gendang, itu roti goreng. Roti goreng itu memang di daerah lain tidak ada, itu hanya ada di Tarempa atau Anambas itu sendiri. Itu juga homemade. Jadi itu roti goreng isinya abon tuna. Dan itu sudah cukup berkembang. Kalau di Batam orang malahan mengenal itu oleh-oleh Batam. Kalau orang ke Batam pasti oleh-olehnya roti gendang. Nah, atau ada sejenis lemper. Banyak banyak menu yang dari Tarempa itu sendiri. Dan rata-rata ya hampir ya mungkin di tiap daerah mungkin ada kesamaan sedikit. Cuma yang berbeda pengelolaannya. Jadi itu yang kita mau ya untuk daerah Pekanbaru ini cukup banyak peminatnya. Mereka juga jadi tahu itu Tarempa apa, Anambas itu di mana. Ya, kita memperkenalkan makanan sekaligus memperkenalkan daerah. Salah satunya di Tarempa itu sendiri. Ya, oke, Oke, terima kasih ya Pak. Mungkin ya, pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutin sama Kenji ya Pak. ya boleh silakan. Isi ya Pak. Ya, Eh, Soal selanjutnya,
eh, bagaimana usaha Bapak mengidentifikasikan eh, segmen target pelanggan Bapak? Target, Iya, menak- maksudnya bagaimana? kayak pelanggan Bapak yang Bapak target nih karakteristiknya biasanya apa? Oh, karena ini bersifat rumah makan tradisional atau bisa dibilang kedai kopi lah. Ah Jadi ya, target kita itu ya orang-orang tua, eh, ya para pekerja, keluarga. Kalau anak muda mungkin ya pelan-pelan lah ya, mereka bisa terima. Kalau anak muda kan kebanyakan sukanya di kafe ya. Kalau kita ini belum sampai ke sana itu. Tapi ya akan kita usahakan bagaimana kita merubah modernisasi, ubah bentuk, ubah penampilan supaya anak muda juga suka. mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ah, Habis oke, ada boleh. berhubungannya juga. Boleh. Kan itu tadi mau mencakup anak masa lebih zaman muda. Hmm. Bagaimana strategi pemasaran Bapak untuk memposisikan usaha Bapak di benak-benak pelanggan tersebut? Ya strateginya mungkin kita itu lebih lebih kepada pendekatan kepada eh, pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu ya kita ajak ngobrol, kita selalu tanyakan bagaimana pelayanan, bagaimana masakan kita, apa cocok sama mereka gitu. Jadi ya itu salah satu cara supaya mereka tuh nyaman datang ke tempat kita. Di samping itu kita juga bisa eh, melalui media sosial, kita bisa promosikan. Ya, kalau zaman sekarang kan sudah banyak media sosial ya. Iya. Bahkan kita pakai ya yang seperti Instagram ya. Jadi mungkin lebih gampang mereka kenal dengan kita punya produk seperti itu. Oke, baik Pak. Ya, Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jonathan. Tapi oke. tunggu ya Pak. Ya, Zoom-nya ganti Zoom dulu. silakan. Oke, makasih. Membuat produk itu lebih unggul daripada perusahaan lain, Pak. Produk apa? Maksudnya? Jadi maksudnya produk yang dari perusahaan Bapak itu ada apa aja, Pak? Terus bagaimana cara biar produk yang Bapak buat tuh lebih bagus daripada produk perusahaan lain, Pak? Kalau produk apa saja itu banyak loh. Beberapa aja nggak apa-apa, Pak. Ya seperti mie tarempa, mie goreng, makanan-makanan pada umumnya lah. Kue tiaw, nasi goreng, ada sup ikan, ya luti gendang itu sendiri. Eh, Cukup banyak menu kita. Kalau mau disebutin ya banyak lah. Ya, bagaimana ya kalau kita pertanyaan keduanya apa tadi? Biar produk Bapak itu lebih unggul daripada produk lain gitu, Pak. Daripada produk perusahaan lain lebih Oh, bagus. lebih unggul ya. Kita Iya. nggak berusaha mengungguli siapapun ya. Oh Yang iya. kita lakukan itu mempertahankan rasa, kualitas, dan pelayanan. Itu aja. Jadi rasanya memang rasa otentik dari Tarempa itu sendiri. Kita nggak rubah. Jadi bagaimana makanan itu di tempat asalnya berada rasanya, kita harus sama. Jadi ya mungkin beda-beda sedikit aja. Jadi kalau kita mempertahankan rasa pelayanan yang penting, saya yakin ya kita bisa survive lah di dunia kuliner ini ya. Itu. Oh iya, Pak. Nah, Cara Bapak menentukan harga dan tetap mendapatkan untung itu bagaimana ya, Pak? kalau harga itu
dalam menentukan harga yang kita harus perhatikan itu kan adalah biaya produksi. Biaya produksi itu mencakup ya bahan baku, tenaga kerja, kan, dan lain-lain lah. Nah, jadi setelah itu biaya operasional. Operasional itu seperti sewa tempat, nah, segala sesuatu. Itu kan diperhitungkan semua. Dan kita sudah memperhitungkan, kita nggak boleh terlalu mahal. Istilahnya itu jangan mengambil keuntungan yang sangat besar, tapi orang merasa kemahalan, ya orang beli cuma sekali. Tapi coba di range harga tidak mahal, itu memang keuntungannya mungkin kecil, tapi orang bisa beli berulang kali. Nah, itu lebih produktif kalau menurut saya. Paham ya? Nah, Ya, terima kasih ya terus Pak. ada Berikutnya lagi? ada pertanyaan dari Nikodias ya Pak. Boleh. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Bapak menentukan lokasi yang tepat untuk usaha? Oh, menentukan tempat usaha. Simple. Jadi tempat usaha itu yang harus diperhatikan di titik keramaian. Titik keramaian mudah dijangkau. Nah, kalau mudah dijangkau dan tempatnya itu lahan parkir itu perlu. Karena kalau orang tidak ada lahan parkir, mereka nggak bisa parkir, mereka nggak akan berhenti ke tempat kita. Nah, jadi di tempat keramaian, nah, di tempat yang parkirnya ada, jangan di pinggir jalan tapi parkirnya nggak ada, itu merepotkan, menyusahkan sekali. Jadi dan harga sewa itu juga menentukan. Jadi sewanya itu harus sesuai, gitu. Kalau kemahalan, ya kita susah jual. Tapi kalau sewanya agak murah, sedang, itu sesuai dengan budget kita, ya kita bisa. Tempat itu akan menjadi sebuah pilihan yang tepat. Gitu. Oke? Oke, pertanyaan selanjutnya ada juga bagaimana sih usaha Bapak dalam strategi mempromosikan usaha Bapak ke pelanggan gitu? Strategi promosi. Promosi. Ya untuk awal-awal sih memang kita butuh promosi. Promosi itu yang pertama itu kalau dari saya cukup pendekatan dulu yang pertama. Pendekatan ke tamu, pelanggan. Jadi kalau kita melayani mereka dengan baik, rasa makanan, minuman kita cocok, mereka akan mempromosikan sendiri. Mereka akan bagi-bagikan ke teman-teman mereka. Nah, yang kedua kita bisa pakai promosi melalui media sosial atau influencer, itu berbayar. Kita bisa pakai. Cuma ya hal yang tepat yang harus kita lakukan pendekatan kepada pelanggan dulu. Jadi kalau pelanggan sudah dipuaskan, mereka senang, mereka akan promosikan dengan sendirinya tanpa kita minta. Seperti itu. Oke? Oke. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Vicky. Ya Pak, selamat malam. Jadi kan pada tahun 2020 kan ya Pak ada COVID ya, pandemi COVID. Cara Bapak nge-handle pandemi itu gimana sih Pak agar tempat makan Bapak tuh jalan terus gitu, tetap berjualan? Ya, pandemi ya. Ya, tetap pandemi itu tahun 2020 ya. Iya. Ya. 2020 itu kita baru mulai buka di Pekanbaru pada saat pandemi. Saat itu sebenarnya tidak terpikirkan itu adalah pandemi. Tapi yang dipikirkan bagaimana itu bisa buka di Pekanbaru. Jadi ya kalau mau dibilang ya kita berserah sama yang di atas sih sebenarnya. Sama Tuhan. Itu jalan satu-satunya. Memang di mana-mana waktu pandemi ya banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar. Tapi kita malahan buka tikar.
buka usaha, ya optimis. Kita harus optimis, produk kita pasti diterima di pasaran. Jadi ya memang nggak gampang, ya berat sih. Cuma ya kita harus optimis. Itu aja sih. Ya, Oke Pak, makasih ya. ya. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak pemikiran buat Bapak tuh kayak buka cabang baru lagi Pak selain di Pekanbaru sama Batam ini? Buka cabang. Iya. Ada, tetap ada. Jika ada kesempatan, kenapa enggak? Gitu. Kalau boleh tahu mau di mana ya Pak? Di Pekanbaru atau di luar nih? Tergantung Bapaknya sih. Semua ya kita kalau ada tenaga kerja, ada yang mengerjakannya sih bisa. Untuk sementara mungkin di Pekanbaru kita fokuskan dulu. Mungkin kan Pekanbaru kan banyaklah titik-titik yang bisa kita buka. Supaya kembali lagi itu kita serahkan sama yang di atas. Kalau kita merencanakan tapi yang di atas tidak mengizinkan, sama aja. Ya kan? Jadi tetap di balik semua itu ya yang di atas punya peranan penting. Itu. Tuhan punya peranan penting. Oke? Baik Pak, Cukup? terima kasih Pak, cukup. Ya. Kayaknya Ada itu lagi? pertanyaan terakhir deh, Pak. Ya? Terakhir tuh kan, guys. Iya, kayaknya pertanyaan terakhir dong. Oh, Terima kasih ya, terakhir. Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk malam ini, Pak. Ya, Terima kasih atas jawaban-jawabannya. ya, Semoga bisnis semoga Bapak puas tuh ya. lancar ya, Pak. Semoga bisnis Ya, amin, lancar. amin. Kesehatan juga Ya, lancar juga, Pak. ya, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat, berguna, bisa menjadikan sebuah acuan. Ya, Iya. Oke. sukses selalu buat kalian semua. Ya, semoga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, terima Oke? kasih, Pak. Oke. Ya, Yuk, makasih Pak. ya, Terima kasih selamat banyak malam Pak. ya. Ya, Ya, selamat Ya, malam Pak. selamat malam, Terima Pak. kasih. selamat malam. Ini meetingnya saya ada aja ya, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Pak.